Kopiko, permen kopi merek Indonesia yang mendunia. Saat ini, kopi terkenal sebagai minuman yang cukup digemari oleh banyak kalangan, dari yang tua hingga yang muda. Selain itu, banyak juga produk olahan rasa kopi lainnya. Salah satunya adalah permen. Ada satu merek permen kopi yang berasal dari Indonesia, yang saat ini telah menjajaki kancah internasional, yaitu Kopiko. Banyak yang belum tahu bahwa permen keluaran PT Mayora ini hanyalah salah satu dari banyak merek asli Indonesia yang telah mendunia. Kopiko adalah permen kopi nomor 1, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Tidak hanya dinikmati orang Indonesia, tapi sudah menjadi permen global yang dinikmati lebih dari 50 negara di dunia. Sebuah prestasi yang membanggakan untuk brand Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun 1990-an ini. Kopiko adalah permen yang terbuat dari kopi asli, yang mempunyai rasa dan efek yang sama dengan minum kopi. Kopiko membuat para pencinta kopi semakin mudah untuk menikmati kopi dengan cara yang baru, dengan sensasi yang berbeda. Kopiko diolah benar-benar dari ekstrak biji kopi asli, mengingat bahwa PT Mayora memiliki pabrik pengolahan kopi sendiri, yakni PT Torabika Eka Semesta. Secara kualitas, produk kopi ini memang lebih unggul. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kopiko bisa melebarkan sayapnya ke banyak negara. Mayora juga memiliki tim riset yang handal. Merekalah yang mencocokkan produk Mayora dengan keinginan pasar. Khusus untuk permen kopi, selera pasar lokal dan internasional tidak jauh berbeda. Jadi, tak susah bagi Mayora untuk mengenalkan Kopiko di mancanegara. Meskipun bentuknya kecil, potensi dan pasar bisnis permen sangat besar. Tak hanya di pasar lokal, pasar internasional juga menjanjikan. Lewat Kopiko, Mayora Group mampu menjadi penguasa pasar permen di dunia. Kopiko nomor 1 di dunia. Begitulah bunyi iklan permen Kopiko yang kerap muncul di layar televisi. Bukan sekedar bunyi iklan semata, memang kenyataannya seperti itu. Kopiko sudah menguasai pasar dan sudah dijual di 50 negara di dunia. Ujar Ongki Tejasurya, selaku Direktur Pengelola PT Mayora Indah Terbuka. Tak hanya menguasai pasar lokal, permen Kopiko dengan mudah bisa ditemukan di banyak toko swalayan di berbagai negara. Antara lain di Belanda, Jerman, Australia, Thailand, Malaysia, Filipina, Meksiko, Arab Saudi, Polandia, sampai Afrika Selatan. Dengan slogan kopi banget, permen yang meluncur sejak tahun 1990-an ini mampu menyihir lidah konsumen di banyak negara. Di pasar lokal, Mayora sekarang sudah menguasai sekitar sepertiga dari total pasar kategori candy. Apalagi, selain Kopiko, Mayora juga punya permen unggulan lainnya, yakni permen Kiss. Gabungan Industri Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI juga mencatat pasar Kopiko memang yang terbesar, jauh meninggalkan permen kopi lainnya. Keunikan rasa yang konsisten, serta kualitas yang stabil terjaga, menjadikan Kopiko bisa mendunia. Cetus Adi Siswaja Lukman, Ketua GAPMI. GAPMI tak memiliki data yang lebih detail tentang pasar permen di Indonesia. Namun, GAPMI memperkirakan nilai pasar permen mencuil 5% dari total nilai industri makanan dan minuman, yang tahun ini mereka prediksi sebesar 260 triliun rupiah. Soal kualitas permen, kebanyakan produk permen kopi dibuat dengan hanya memakai bahan penambah rasa dan aroma saja. Jarang ada permen yang dibuat murni dengan ekstrak kopi seperti Kopiko, yang diolah benar-benar dari ekstrak biji kopi asli. Keunggulan lainnya, Mayora juga telah bekerja sama dengan distributor di berbagai negara. Contohnya di Arab Saudi, Mayora menggandeng resto-resto besar sebagai distributor. Tamu yang datang dan memesan kopi akan mendapatkan Kopiko. Selain itu, Mayora juga memiliki kantor pemasaran di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Jerman, dan Polandia. Keberadaan pabrik Mayora di Thailand dengan bendera PT Inbisco Niaga juga mendukung ekspansi Kopiko di pasar ekspor. Lewat pabrik di sanalah, Mayora mampu menembus pasar Amerika Serikat. Maklum, hingga kini, pasar luar negeri masih memandang sebelah mata produk Indonesia. Padahal, produk-produk Mayora yang dibuat di Indonesia sudah mengantongi berbagai sertifikat
yang diakui oleh dunia internasional. Selain itu, Mayora juga membuka pusat pengemasan Kopiko dan beberapa produk mereka di Australia. Pengamat pemasaran dan manajemen dari Action Coach, Herman Susanto, menilai salah satu keunggulan Kopiko adalah brand yang telah menjadi top of mind bagi konsumen lokal. Kelebihan lainnya, Kopiko mampu mengelola posisinya sebagai brand pionir sehingga mampu mempertahankan diri menjadi market leader. Gencarnya promosi yang dilakukan Kopiko sekarang tak terlepas sebagai upaya mereka untuk merangkul pasar yang lebih luas. Harapannya, produk ini tak hanya menanjap kuat di benak generasi terdahulu. Mereka juga ingin brand Kopiko menjadi top of mind bagi generasi sekarang, ujarnya. Sejak kemunculannya, Kopiko juga tidak sekalipun berubah. Mayora tak memunculkan brand permen lain. Dengan strategi seperti itu, loyalitas konsumen Kopiko tertanam kuat. Ini sulit dilakukan oleh brand permen lainnya. Kecuali mereka mampu membuat promosi yang lebih agresif seperti yang dilakukan Kopiko sekarang. Untuk mempertahankan pasar lokal dan internasional, Mayora juga akan terus melakukan promosi below the line maupun above the line seperti iklan melalui media elektronik, media cetak, dan billboard. Februari tahun 2019 menjadi bulan yang membanggakan bagi PT Mayora Indah Terbuka. Pada bulan itu dilaksanakan pelepasan kontainer ke-250.000 secara seremonial yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Saat itu, Mayora sedang gencar-gencarnya memasuki pasar ekspor makanan dan minuman hingga menyumbang sekitar 50% total penjualan Persero, yakni mencapai 35 triliun rupiah. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, perusahaan itu masih mampu membagikan dividen sebesar 670,76 miliar rupiah dengan mengantongi laba bersih sebesar 2,04 triliun rupiah. Lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 1,93 triliun rupiah. Sebenarnya, Kopiko tidak terlalu ingin menonjolkan diri sebagai brand dari Indonesia. Mayora ingin menunjukkan kualitas dan apa bedanya Kopiko dibandingkan yang lain. Sehingga konsumen memiliki keinginan untuk membeli Kopiko. Dan ternyata konsep dan strategi seperti ini cukup sukses di pasaran. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebagai merek Indonesia, Mayora tidak kalah bersaing dengan produk luar. Artinya, Indonesia memiliki produk bagus dan mampu bersaing di pasar luar negeri. Pada laporan keuangan Mayora untuk tahun 2020, Kopiko berada dalam tren yang positif dengan mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 3,52% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Perusahaan tetap dapat membukukan keuntungan meski berada dalam masa pandemi. Tentunya kalian masih ingat dong dengan drama Vincenzo yang berasal dari Korea Selatan. Drama yang menceritakan tentang mafia dari Italia ini sempat viral di Indonesia. Drama yang diperankan oleh Song Joong Ki ini menjadi drama yang disponsori oleh salah satu produk Indonesia, apalagi kalau bukan Kopiko. Kemunculan permen Kopiko dalam drama Korea Vincenzo di salah satu adegan pada episode 14 membuat heboh para penikmat drama Korea. Drakor dengan bintang besar biasanya menggunakan sponsor merek-merek ternama yang mendunia. Dalam sebuah adegan, permen Kopiko muncul untuk pertama kalinya saat aktris Kim Yoon-hye dan Jong Ji-young sedang mengintai dari dalam mobil. Di sana terdapat pula aktor Kim Yong-un, dan ialah yang menawarkan permen Kopiko. "Makanlah permen ini, kamu akan terjaga dan merasa senang," ujar aktor Kim Yong-un dalam bahasa Korea. 옷 뭐야? 아니 무슨 바둑알도 아니고 진짜. 이거 하나씩들 먹어. 잠도 깨고 기분도 좋아져. Permen Kopiko yang muncul di drama Korea Vincenzo bukan dalam kemasan satuan kecil, melainkan kemasan blister pack yang praktis. Dipilihnya Kopiko sebagai sponsor ini bukanlah tanpa alasan. Selain merupakan merek global, brand Indonesia ini juga telah tersebar di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Kopiko memang sudah lama masuk pasar global, termasuk di Korea Selatan. Karena itu, adanya iklan Kopiko di Vincenzo ini bisa semakin melebarkan sayap brand Kopiko di luar negeri. Nah, baru-baru ini terungkap fakta mengejutkan terkait biaya yang dihabiskan untuk beriklan di sebuah scene drama Korea Selatan.
Permen Kopiko digadang-gadang menghabiskan dana mencapai miliaran rupiah loh untuk mensponsori drama Vincenzo. Kopiko dengan berani mencoba melebarkan pemasaran dengan mensponsori drama dari Korea Selatan. Untuk beriklan di industri hiburan Korea Selatan saja, biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Namun, Permen Kopiko dengan percaya dirinya yang tinggi, mencoba meluncurkan strategi pemasaran dari industri hiburan luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, dilansir dari infobrand.id, Kopiko menghabiskan sekitar 5 miliar rupiah untuk beriklan di drama Vincenzo. Angka tersebut merupakan total yang dihabiskan untuk menampilkan Permen Kopiko sebanyak 4 kali. Sebuah angka yang fantastis untuk menampilkan produk lokal dalam drama yang masuk dalam kategori drama terpopuler tahun ini. Namun, hal itu jelas sebanding dengan hasil yang didapat oleh Permen Kopiko. Pasalnya, Permen Kopiko berhasil membuat penonton dari Korea hingga berbagai negara lainnya penasaran hingga akhirnya tertarik mencoba Permen Kopiko. Sementara itu, dengan gebrakannya mensponsori drama Korea, pergerakan harga saham PT Mayora Indah Terbuka pada Februari lalu melaju kencang di zona hijau. Saat itu, Mayora mencatatkan kenaikan 30 poin atau 1,16% ke posisi 2.620 per saham dengan nilai kapitalisasinya mencapai 58,58 triliun rupiah. Kopiko dari PT Mayora menjajaki brand placement pada drama Korea Vincenzo yang meraih rating tertinggi sepanjang penayangan di TVN, yaitu 14,6%. Brand placement Kopiko dalam drama Vincenzo terdapat dalam 4 scene sepanjang episode, dan juga terdapat penempatan logo di kredit title setiap episode, sehingga mampu mengedukasi Kopiko di benak audiens. Promosi melalui brand placement Kopiko lewat drama Korea Vincenzo terbilang sukses. Hal ini karena kerjasama yang apik antara dua belah pihak untuk menciptakan iklan yang alami dan tidak terlalu hard selling. Alhasil, audiens tidak merasa terganggu dan merasa tersihir dengan promosi tersebut. Terlebih lagi, iklan ditampilkan oleh pemeran utama, sehingga Kopiko menjadi trending topik baik di nasional maupun internasional. Brand placement bertujuan agar produk mendapatkan exposure yang tinggi karena memiliki kelebihan dibandingkan iklan yang lain. Brand placement tidak dapat di-skip karena muncul dalam adegan atau tengah pada film atau drama. Oleh karena itu, brand placement sudah terbiasa dilakukan dalam drama Korea. Namun, yang mengejutkan audiens khususnya masyarakat Indonesia adalah adanya Kopiko pada drama Korea yang memiliki rating tinggi. Dalam melancarkan strategi marketing seperti ini, brand Kopiko harus telah memiliki pertimbangan yang matang. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan media, yaitu drama Korea. Audiens drama Korea merupakan target market yang tepat untuk memperkuat posisi Kopiko sebagai merek global yang telah dikonsumsi jutaan orang di berbagai negara.